Dimanapun kita menimba ilmu pengetahuan di perguruan tinggi manapun, tapi kalau kitanya sendiri tidak termotivasi untuk mau membesarkan diri kita, saya kira dimanapun juga kita tidak akan itu. Wow. Halo semuanya, pemirsa TVRI Sulawesi Tenggara, khususnya subscriber di YouTube TVRI Sulawesi Tenggara. Apa kabar? Semoga baik-baik semua, semoga sehat-sehat semua. Kita berjumpa lagi dalam program acara kita Mobaka-Baka Cerita Mi, tempat kita bisa bercerita dan curhat ataupun mungkin menceritakan kisah-kisah inspiratif. Langsung saja kita ada di Mobaka-Baka sekarang, dan saya tidak sendiri. Mungkin semua pemirsa kita dan subscriber juga, teman-teman semua sudah melihat saat ini di hadapan saya sudah ada sesosok yang sangat berwibawa. Langsung saja kita sapa. Selamat sore nih, selamat sore Kak Asril. Oh ya, sore Saya panggil kakak atau abang atau apa nih enaknya nih Kak? Pokoknya yang mana enaknya. Oh iya, baik. Baik Kak, Kak Asril terima kasih atas kehadirannya di studio kami. Pastinya sehat-sehat. Amin ya. Amin. Baik, Kak Asril ini seperti yang sudah pemirsa kita semua tahu adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini. Nah, sosok Kak Asril ini sekarang sedang sangat-sangat banyak dilihat oleh orang, dicari lalu muncul di beberapa media sosial dalam pemberitaan seperti itu. Nah, mungkin banyak yang belum tahu nih Kak Asril. Kak Asril ini asalnya dari mana, dulu menghabiskan masa kecil di mana, lahir di mana, boleh diceritakan, silakan Kak. Saya sebenarnya kalau mau dibilang bahwa perjalanan kecil saya, ya kalau mau dibilang juga bahwa keluarga pas-pasan ya, karena orang tua saya seorang guru SD dan kemudian ibu saya seorang ibu rumah tangga. Kami 7 bersaudara ya, dan saya anak kelima di antara kami bertujuh. Jadi hari-hari saya atau saya lahir itu di salah satu kelurahan di Bau-Bau, yang dibilang dengan kelurahan Nganganaumala. Ya tentu kalau orang Bau-Bau nama Nganganaumala itu tidak asing atau orang Buton. Tapi kalau orang Kendari pasti bertanya-tanya dari daratan mana nih gitu ya. Mungkin ada yang belum dengar. Ya gitu. Iya. Kemudian saya lahir di Nganaumala, kemudian saya besar SD di Bau-Bau juga di SD 1 Nganganaumala, kemudian SMP saya di SMP Negeri Betoambari yang hari ini disebut dengan SMP Negeri 3 Bau-Bau. Kemudian saya 91 menamatkan studi saya di tingkat LSLTA, Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bau-Bau, yang kemudian saya melanjutkan pendidikan di tingkat S1 di Universitas Saloleo pada jurusan Sosiologi tahun 91, dan kemudian setelah saya menuntaskan studi saya S1, alhamdulillah kebetulan saya punya hobi-hobi sedikit gitu ya, olah-olah vokal gitu. Tetapi tidak seperti Deborah kali ya. Ya kalau Deborah yang saya tahu kita pernah juara 1 dulu ya. Iya, kalau kita ini enggak, cuman konsumsi pada pesta-pesta gitu. Ataupun misalkan dulu ketika saya di Universitas Saloleo itu ya, karena mungkin ada sedikit keterampilan itu, dan kemudian saya dipanggil untuk menjadi magang-magang di Universitas Saloleo, dan kemudian diangkat menjadi salah satu PNS di Universitas Saloleo. Ya saya kira perjalanan karir saya di Universitas Saloleo memang dari bawah, karena saya sebelumnya magang dulu dan kemudian saya diangkat atau saya ikut seleksi ASN dan kemudian lolos ya, dan sambil bekerja saya lanjutkan pendidikan saya di S2. Ya, sampai pada S3. Saya memang betul-betul halu oleo banget. Karena dari S1 sampai S3 itu dihalu oleo semuanya itu tiga-tiganya. Jadi memang
Kalau mau dibilang bahwa siapa yang betul-betul menjadi Halo Oleo banget ya, saya kira juga salah satunya bagian dari saya. Wow, keren sekali, keren sekali ya. Iya. Makanya saya juga waktu melihat Kak Asril ini di layar kaca, Betul. saya langsung berpikir, loh bukannya Kak Asril ini dulu yang suka teman-teman menyanyi ya, menyanyi di Betul. Uka Seni Unhalo dulu ya Kak ya. Tapi setelah itu ternyata karir membawa ke arah lain, lalu menjadi ketua komisi pemilihan umum Provinsi Sulawesi Tenggara. Berapa lama dulu Kak Asril di Halo Oleo itu Kak? Ya saya cukup lama sih sebenarnya. Jadi saya diangkat tahun 2000. Kemudian saya di tugas pertama saya itu mendampingi pimpinan. Dalam hal ini Pak Rektor, Pak Profesor Dr. Insinyur Haji Mahmud Hamudu MSc. Saya salah satu staf di beliau, di staf di staf rektor itu. Kemudian berjalannya waktu, saya kemudian diangkat sebagai kepala humas. Jadi saya di kepala humas di Universitas Solo itu cukup lama, 4 tahun. Ya, tetapi memang kegiatan-kegiatan seperti ini atau misalkan dalam proses berjalannya karir ya di ASN itu memang tergambar atau berawal nanti ketika pada saat kita di SLTA maupun di mahasiswa. Nah, saya dulu di jenjang S1 itu kan ada beberapa kegiatan-kegiatan organisasi internal kampus, ya, menjadi pengurus senat di fakultas yang sekarang BEM gitu ya. Kalau dulu masih disebut senat. Kemudian di HMJ-nya, di tingkat HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan Sosiologi, kemudian menanjak ke senat fakultas, lalu kemudian berjalannya waktu dan memang dunia itu adalah dunia saya untuk berorganisasi. Sehingga saya menjadi pengurus di unit kegiatan seni dan kemudian saya jadi ketua pada tahun 1997 di tahun itu. Ya, saya alhamdulillah sih bersama teman-teman dulu untuk membangun UKAS Seni itu, dan kemudian saya kira sampai hari ini masih dilanjutkan oleh adik-adik kita, termasuk juga mungkin Deborah ya. Iya benar. Ya, jadi memang itu tadi yang saya bilang bahwa kiprah kita ketika kita di salah satu, apakah itu ASN atau non ASN pada akhirnya, tetapi gambaran awalnya itu kita di SLTA ataupun di sarjana itu S1. Ya, jadi berjalannya waktu kemudian saya melalui karir saya di Universitas Halo Oleo sebagai staf, sekaligus juga saya mendampingi kegiatan-kegiatan seni yang ada di Universitas Halo Oleo. Iya benar sekali, makanya Peksimina seperti itu ya Kak ya. Kegiatan-kegiatan Pekan Seni Mahasiswa dulu ya. Jadi saya salah satu juga pengurus dari BSMI. Jadi di era almarhum Pak Arsateno dulu sampai pada era Pak Laudengko Imani sebagai WRT-nya pada saat itu. Baik. Berarti cukup panjang juga nih perjalanannya Kak Asril ini ya. Dari Bau-Bau lalu ke Kendari untuk berkuliah. Apakah memang sudah ada cita-cita dari sejak kecil mungkin, oh saya ingin ke arah sini, saya ingin jadi ASN seperti itu Kak? Sebenarnya gini, berjalannya waktu lah sebenarnya. Kan ketika kita masuk pada dunia pendidikan, dalam hal ini perguruan tinggi itu kan dengan sendirinya kita terbentuk. Betul. Apalagi kita misalkan masuk pada organisasi internal kampus. Ya, dulu sih betul-betul di kampus itu, di era-era kami memang betul di internal itu hidup sekali. Ya dulu. Jadi hampir semua untuk unit-unit kegiatan yang di tingkat universitas itu semua hidup kegiatan di mana-mana. Di FISIP dulu ya Kak? Sebelumnya di FISIP. Oh sebelumnya di FISIP. Sebelumnya di FISIP. Dan kemudian juga kami coba bentuk Benfis dulu. Oh Benfis. Bengkel seni. Bengkel seni ya. Yang terkenal itu bengkel seni FISIP. Setelah itu saya bergeser di tingkat universitas dalam unit kegiatan itu. Ya, unit kegiatan seni. Ya. Jadi memang itu tadi yang saya katakan bahwa kiprah-kiprah kita tidak pernah kita terpikir bahwa bakal kita mau jadi apa ke depan, tetapi berprosesnya itu tadi. Nah, sehingga ketika kita berproses di lembaga kemahasiswaan, kemudian sering kita berdiskusi dengan teman-teman di baik itu di lembaga internal maupun di eksternal. Kemudian sering bertatap muka dengan pejabat-pejabat di zaman itu gitu.
Sehingga untuk ketika kita berdiskusi dengan siapapun juga sudah tidak ada pemikiran yang bukan-bukan gitu. Yes, kita sudah tidak lagi merasa nervous gitu kan. Benar. Ya, kita di mana-mana kita bisa berdiskusi. Ya, sehingga pada akhirnya karena saya memang dulu suka sekali dengan dunia perpolitikan begitu. Karena saya kebetulan juga saya besar di Fakultas Ilmu Sosial. Dari S1 sampai pun pada S2 dan S3 juga tetap konsennya di ilmu sosial. Ya, sehingga berjalannya waktu ternyata karena kita di negara kita ini kan juga adalah salah satu untuk kiprahnya orang yang non politik gitu ya, non partisan gitu, dalam hal ini partai politik, kan kita bisa menjadi penyelenggaranya. Benar. Jadi saya mengawali karir saya itu di penyelenggara. Saya itu berawal dari KPPS, kelompok penyelenggara pemungutan suara. Jadi yang KPPS ini yang ada di TPS-TPS itu ya Kak ya? Betul. Yang selalu menjaga, mengawasi, menghitung, ikut menghitung juga mungkin ya? Pemungutan dan perhitungan. Pemungutan dan perhitungan. Di tingkat KPPS. Ya, setahu saya biasanya direkrut juga anak-anak muda, diberi pelatihan seperti itu ya Kak, untuk menyelenggarakan pemilu. Nah, seberapa berpengaruh sih Kak pengalaman Kak Asril dalam berorganisasi di dalam membentuk perjalanan karir ke depannya, lalu masuk ke dunia politik dan lain-lain? Iya, sebenarnya itu seperti yang saya katakan tadi bahwa bentukan awal kita itu di dunia kemahasiswaan. Karena di dunia kemahasiswaan itu kan ketika kita masuk dalam dunia internal, organisasi internal kampus, di situ kan juga sudah ada pemilu. Benar sih, sudah kan? ada untuk ketua BEM, ketua himpunan gitu-gitu ya Kak ya. Jadi di HMJ di tingkat paling bawah saja, di himpunan mahasiswa jurusan itu untuk memilih ketua HMJ kan di situ sudah ada pemilihan gitu. Ya, siapa yang menjadi kandidatnya. Benar. Lalu kemudian siapa-siapa yang punya wajib pilih, apakah itu dia menggunakan sistem delegasi masing-masing angkatan ataukah itu pemilihan umum. Ya, yang dipilih oleh semua mahasiswa yang ada di jurusan itu. Nah, sama juga ketika kita berkompetisi untuk menjadi senat di fakultas. Sampai pada kiprahnya sebagai ketua UKAS ini. Ya, di ketua UKAS ini kan juga itu kan adalah pemilihan. Betul. Ya, tidak serta-merta saya didaulat gitu ya. tidak serta-merta. Tetapi memang kita model pemilihan dulu. Yang pada akhirnya memang di zaman saya, karena saya dulu itu kalau tidak salah ingat di 1997 tuh saya berkompetisi dengan saudara saya sendiri, teman saya sendiri. Muhammad Nasri Said. Om Jaka namanya, Om Jaka. Iya. Ya, kasihan Om Jaka, mudah-mudahan disembuhkan, diangkat penyakitnya. Amin. Ya. Jadi Om Jaka tetapi pada saat itu pimpinan sidang sebelum kita melakukan voting ya, sebelum teman-teman voting untuk memilih siapa di antara kami berdua, itu kami disuruh berembuk dulu. Yang sesama kandidatnya sesama ini? kandidat kami berdua. Jadi saya dengan Pak Jaka itu kami berembuk dulu. Ya, dikasih satu ruangan khusus kami berdua. Yang dirembukkan apa itu Kak? Ya, artinya kalau memang kita aklamasi saja, tidak perlu ada voting gitu kan, itu lebih bagus. Kalau misalnya sudah ada persetujuan dari keduanya. Karena ini kan musyawarah mufakat dari dan oleh kita. Gitu. Benar. Karena yang memilih itu, yang punya hak suara itu kan adalah teman-teman yang pengurus di UKAS ini itu gitu. Pengurus. Ya, sehingga di era saya dengan Pak Jaka itu kami sepakat berdua bahwa saya sebagai ketua dan kemudian dia sebagai sekum. Nah, sehingga ketika kami keluar, lalu kemudian kami sampaikan di rapat itu bahwa kami sepakat untuk hari ini kita tidak voting. Kita aklamasi dan kemudian Pak Jaka mempercayakan saya sebagai ketua. Dan beliau sendiri memintakan untuk dirinya sebagai sekum. Dan alhamdulillah rapat itu langsung diketuk palu menetapkan ketua dan sekretaris. Nah, sehingga berawal dari proses-proses di kampus tadi ini yang saya katakan, saya merasa kelihatannya ini ada chemistry saya. Nah, sehingga sudah masuk pada level-level yang istilahnya sekarang untuk level pemilu penyelenggara gitu ya.
Ya, saya bermula dari KPPS itu karena menurut saya begini, saya harus memahami dulu secara detail tentang kegiatan-kegiatan pemilihan umum itu untuk memilih pemimpin kita di tingkat bawah dulu di KPPS. Karena itu merupakan garda terdepan. Benar. Satu keberhasilan pemilu di setiap negara, ya, apalagi kita di negara kita, itu satu keberhasilan itu harus tuntas dulu di KPPS. Ya, jadi apa tantangannya kita sebagai anggota KPPS? Ya, tentu harus memahami regulasi yang ada di KPPS. Benar, benar. Ya, karena di situ sudah masyarakat mau menyalurkan hak pilihnya, ya kan berawal di TPS. Berawal dari situ. Memang di situ semuanya. tempatnya, tempat pemungutan suaranya. Kemudian apa tugas kita? Karena di dalam itu ada 7 orang KPPS. KPPS 1 apa tugasnya, 2, 3 dan seterusnya. Nah, sehingga ini ketika kita pahami itu, Iya. untuk menuju ke jenjang berikutnya itu sudah lebih mudah. Sudah tahu dasarnya, Iya, sudah ada dasarnya fondasinya. dulu, fondasinya ya, dulu sudah yang ada. kita ini. Baik, Ya, berarti iya. seperti itu. Dimulai dari KPPS. KPPS. Dimulai dari TPS yang TPS. banyak tersebar di sekitar rumah kita Betul, atau di sekitar lingkungan betul. kita. Seperti itu ya Pak, Ya. Kak Asril. Berarti memang segala sesuatu seperti karir kita juga itu memang harus dimulai step by step. Harus ada proses dari yang saya tangkap dari cerita Ya. Kak Asril saat Betul, ini ya, betul. menjadi seorang ketua KPU. Ternyata dimulai dari step paling awal dulu, betul. paling bawah dulu. Betul. Baik, apa yang memotivasi dulu Kak Asril berangkat dari bau-bau, menuntaskan pendidikan, lalu ingin datang ke Kendari, lalu aktif di kegiatan organisasi? Apa yang membuat Kak Asril itu selalu bersemangat dan selalu mau mengetahui hal-hal yang baru, belajar hal-hal yang baru seperti itu Kak? Ya, sebenarnya gini, saya dulu ketika menamatkan proses ya di SLTA di Bau-Bau itu, saya tidak pernah terpikir sebenarnya di Unhalu pada saat itu. Karena apa? Itu kan kita di SMA itu kan ada ego-ego gitu ya. Ya, apalagi memang ya namanya juga anak-anak yang baru gede gitu ya. Iya, namanya juga masih puber-pubernya gitu. Puber-pubernya. Sehingga kita itu dulu gini, masing-masing kami bertanya-tanya, menanya, kamu melanjutkan pendidikan di mana? Oh. Jadi tidak satu pun menyebut Halu Oleo di era itu, ya, Wow. di zaman itu. Mohon maaf, di zaman itu ya tanda kutip. Kemudian saya enggak, saya ketika seperti itu, saya coba ikuti aja dulu ritme teman-teman. Kemudian saya ikut seleksi. Ada yang dibilang dulu Sipenmaru, UNPTN sekarang. Iya, ya. UNPTN atau Dulu, SBMPTN iya. zaman itu ya. Dulu di zaman itu Sipenmaru. Sipenmaru. Saya ikut Sipenmaru itu di Unhas. Oh. Ya, tetapi begitu. ketika saya tiba di Unas, saya harus memilih Universitas Halu Oleo. Kenapa tiba-tiba ada Karena saya keinginan berpikir seperti itu? Universitas Halu Oleo kalau bukan kita yang besarkan siapa lagi? Betul. Kalau bukan putra daerah Sultra sendiri yang besarkan universitas itu siapa lagi? Itu pikiran saya. Sehingga saya pada saat Sipenmaru itu saya memilih di Universitas Halu Oleo jurusan sosiologi. Ya, pada saat itu karena memang saya kan hobinya untuk selalu berada bersama-sama berinteraksi dengan masyarakat gitu ya. Nah, kemudian sudah saya pas lulus di Universitas Halu Oleo, jadi saya dari Makassar itu langsung ke Kendari. Wow. Nah, jadi Jadinya justru ternyata ke Kendari. memang kiprah itu malah menurut saya luar biasa. Jadi kita ingin mau kembangkan diri itu jangan ego-egoan begitu. Maksudnya ego-egoan karena perguruan tingginya, bukan itu. Karena itu intinya kembali ke kita. Dimanapun kita menimba ilmu pengetahuan di perguruan tinggi manapun, tapi kalau kitanya sendiri tidak termotivasi untuk mau membesarkan diri kita, saya kira dimanapun juga kita tidak akan. Wow, ini sih yang luar biasa sekali menurut saya Kak. Karena saya juga sebagai lulusan Halu Oleo, biasanya kalau dulu di pergaulan waktu masa SMA ada gengsi-gengsian Betul. nih Kak. Iya, Gengsi ego-egonya. kalau sekolah di daerah, inginnya betul. sekolah ke Jawa misalnya atau ke luar negeri. Iya. Karena katanya lebih luas
peluang kerjanya. Betul. Nah, bagaimana menurut Kak Asril sendiri? Apakah memang lebih luas atau tapi Kak Asril sudah membuktikan ya kalau ternyata di Halo Leo pun kita bisa berprestasi, kita juga bisa bersaing. Nah, kalau dengan adik-adik mungkin ada yang menonton ini saat ini mahasiswa nih Kak, mahasiswa yang merasa kalau saya tidak perlu organisasi deh, saya cukup datang lalu pulang, selesaikan tugas dan lain-lain. Bagaimana menurut Kak Asril? Iya, saya kira memang sih kalau kita lihat tipikal ya, tipikal mahasiswa itu kan memang ada beda-beda. Ada yang dibilang bahwa dia sangat organisator, ya. Kemudian juga ada keseimbangan, equilibrium gitu ya, antara kuliah dan organisasi. Benar. Yang ada di seimbang. Ya, seimbang. Kemudian ada juga orang yang memang khusus kutu buku. Tinggal teman-teman memilih itu. Nah, cuman kalau saya pribadi, karena kan kita ini pada akhirnya juga ujung-ujungnya kembali ke masyarakat. Kita harus berinteraksi dengan masyarakat. Ya, masyarakat yang paling kecil adalah keluarga kita dan lingkungan kita yang ada di situ. Kalau ini kita tidak mampu memahami ini, tentu kan kita juga merasa terkucilkan. Nah, sehingga saya punya pikiran bahwa untuk saya pribadi, kenapa saya harus mau berorganisasi? Karena itu tadi, pembentukan diri sejak dini gitu ya, adalah di organisasi itu menurut saya. Karena di organisasi itu bukan cuman kita tidak ada ilmu di perguruan tinggi atau di bangku kuliah untuk sedikitnya kita belajar tentang organisasi. Benar, tidak di ada internal maupun di ekstra kan gitu nggak ada. Iya betul. Ya, tidak ada mata kuliah khusus untuk itu. Tidak ada mata kuliah khusus. Sehingga apa? Ya kita harus berorganisasi, memang dibukakan ruang oleh perguruan tinggi dimanapun, dibukakan ruang bahwa ini adalah beberapa lembaga-lembaga kemahasiswaan. Silakan teman-teman masuk dan coba memahami tentang lembaga eksternal ataupun internal. Ya, sehingga dengan itu merupakan modal kita untuk bisa kita ketika ketemu dengan masyarakat, minimal kalau kita berbicara di depan masyarakat, di depan umum, kita tidak lagi nervous. Nah, benar. Itu salah satunya. Ya, saya rasakan karena mungkin keseringan saya di organisasi pada saat kuliah. Ketika saya AKKN, ya saya tidak mengalami nervous kesulitan lagi ya. Ya, tidak mengalami kesulitan untuk berbicara di depan masyarakat. Apalagi di depan camat, Pak Camat dulu kan, Pak Lurah gitu kan, atau Pak Desa. Kita enggak sungkam-sungkam lagi kita untuk grogi bicara. atau gitu. Dan itu terbawa kita. Nah, berbeda orang. Dan saya kira juga teman-teman di luar sana pasti dirasakan, hanya tidak mau bilang. Kalau seandainya yang bersangkutan itu tidak terbiasa untuk bicara di depan umum dan diawali di bangku kuliah. Pasti ketika mereka KKN, mereka bingung, saya mau bicara apa di atas. Benar. Kan kayak gitu. Benar. Kadang-kadang juga kita sudah hafal, hilang tiba-tiba. Karena grogi itu tadi ya. Nah, jadi itu yang sebenarnya Deborah yang teman-teman kita di luar sana, saya juga tidak mengajak mereka untuk bagi yang kutu buku selama ini untuk berorganisasi, tetapi tidak ada salahnya. Karena itu adalah bagian dari pembelajaran diri, pendewasaan diri kita ketika nanti kita lepas dari bangku kuliah. Kalau karakter, apakah karakter itu bisa terbentuk dengan baik juga begitu Kak? Dengan kita terjun ke dalam organisasi? Oh iya, dengan sendirinya terbentuk itu karakter. Iya ya. Ya, tentunya juga kan karakter kita ya kan begini dia, tergantung di mana gaulnya kan. Benar sih. Iya sih, kan gitu. Benar. Jadi kalau gaulnya adalah di lembaga kemahasiswaan yang ada bau-bau seninya, pasti juga ke sono. Suka kan seni gitu. ya. Seperti itu. Berarti tergantung passion kita, keinginan betul, kita, favorit kita, hobi kita di mana. Cobalah berorganisasi di situ. Karena kadang mungkin masih banyak yang tidak mau membuka diri ya Kak ya. Padahal itu sangat penting untuk perjalanan kita ke depannya. Baik, menjadi seorang ketua Komisi Pemilihan Umum. Apa yang menjadi target-target dari Kak Asril ke depannya, khususnya untuk menghadapi pemilu 2024 yang sudah tidak lama lagi ini? Betul. Kak. Ya, sebelum saya berangkat ke sono, saya bercerita dulu bahwa saya tidak ujuk-ujuk langsung terpilih jadi ketua. Baik. Ya, kan gitu. Iya betul. Silakan Kak.
Ya, jadi awal karir saya tadi yang saya bilang di KPPS, ya berapa kali saya dari 2004 ya sampai pada 2017 pada Pilwali Kota Kendari. Nah, tetapi saya di 2013 saya coba ikut seleksi anggota KPU Kota Kendari. Oh, kota dulu ya. Di era itu. Tetapi saya pada saat itu masuk 10 besar. Ketika ke 5 besar saya enggak tercover di 5 besar. Saya cuma berhenti di angka 6. Oh. Jadi teman-teman saya kan di anggota KPU itu kan kabupaten kota itu kan 5 orang. Iya. Ya, yang masuk 5 besar itulah yang bertugas. Nanti di ada yang masalah dan kemudian kena etik lalu dipecat baru diambil yang nomor 6-nya. Ya, gitu. Seperti Saya pada saat itu nomor urut 6. Dalam perjalanannya teman-teman saya ada yang kena musibah, ya, kena kode etik dan kemudian saya menjadilah PAW di tahun 2018 awal. Ya. Jadi mulai dari situ karir saya ber-KPU, berkomisioner gitu di Kota Kendari. Kemudian di 2018 saya ikut seleksi ya untuk menjadi anggota KPU yang definitif ya, dan alhamdulillah saya terpilih. Pertama dulu karena di Undang-Undang 7 itu kan bahwa anggota KPU kabupaten kota atau yang jumlah penduduknya 500 di bawah 500.000 itu anggota KPU-nya 3. Nah, sehingga saya masuk pada saat itu 3 besar. 3 besar. Ya, saya bersama-sama Pak Jumual dan Pak Alasman Pesau. Kemudian teman-teman yang yang praktisi demokrasi dan pemilihan umum dalam hal ini adalah Perludem, Persatuan Demokrasi dan Pemilu dan Demokrasi, itu melakukan judicial review terhadap pasal itu tadi. Sehingga mereka di hasil putusan MK nomor 33 itu mengembalikan jumlah anggota KPU itu menjadi ditambahkan 2 menjadi 5. Jadi 5. Ya, kan awalnya anggota KPU itu 5. Ketika keluar Undang-Undang nomor 7 jadi 3. Itu 3 karena jumlah penduduk kita di Kota Kendari di bawah 500.000. Nah, kemudian teman-teman dari Perludem ini menjudicial review aturan itu. Iya, sehingga ditambahkan 2 lagi. Masuklah teman kita 2, teman saya 2 yaitu Ibu Sri Marlia Putri Taridala dengan Pak Lando Lili. Jadilah 5 orang nih. Jadilah kita anggota berlima. Komisioner Ya. Kemudian dari situ saya sudah mulai punya itikat, tekad tekad saya ke depan bahwa saya ke depan tidak lagi menjadi penyelenggara di kota. Saya mencoba kompetisi di tingkat provinsi. Ya, dan alhamdulillah hari ini ya saya dengan beberapa tahapan yang kami lalui dan itu luar biasa gesekannya. Yang alhamdulillah KPU RI memutuskan kami berlima, di antara kami berlima itu adalah salah satunya saya. Dan kemudian teman-teman kami berlima itu pasca kami dilantik kemarin di tanggal 14 Mei. Iya, di Jakarta ya, itu pelantikannya ya, Kak. Ya, ketika pasca kami dilantik di 14 Mei itu kami atau saya dimintakan kepada teman-teman untuk saya jadi ketua. Ya, alhamdulillah teman-teman mempercayakan saya sebagai ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara pada periode 2023-2028. 2023-2028. Itu berarti setelah dilantik yang kelima 5 orang itu untuk penentuan menjadi ketuanya itu gimana caranya itu, Kak? Ya, jadi penentuan ketuanya itu kan dari, oleh dan untuk. Dari oleh dan untuk kami berlima. Ya. Jadi kami tetap juga adalah modelnya kami coba bermusyawarah. Ya, kalau memang kita bisa aklamasi, kita aklamasi. Tapi kalau tidak ya coba kita voting ya. Tapi setelah itu keputusannya bagaimana, aklamasi, Kak? Keputusannya ya kami berlima sepakat untuk saya untuk menjadi sepakat. Ketua. Seperti itu prosesnya. Sebuah perjalanan yang panjang ya, bertahun-tahun dari di KPPS, lalu KPU kota, lalu pada akhirnya KPU provinsi. Saya tertarik sekali dengan proses seleksinya nih, Kak. Karena kan kita tahu bersama penyelenggara pemilu itu sangat harus kredibel, harus terpercaya, harus transparan, dan pokoknya masyarakat itu
menggantungkan harapannya pada penyelenggara pemilu itu untuk menyelenggarakan pemilu secara adil dan bersih dan jujur gitu ya Kak ya. Nah, bagaimana sih proses seleksi yang Kak Asril sendiri lewati itu, apa-apa saja mungkin tahapannya, lalu seberapa berat dan seberapa menantangnya gitu Kak? Ya, satu gini, bahwa kita ber-KPU ini kan tidak ada juga ilmu khususnya. Ya, jadi regulasinya itu kan di undang-undang dan peraturan KPU. Ya, jadi memang literaturnya adalah sama semua dan teman-teman tinggal mau-maunya kita untuk membaca dan memahami tentang regulasi itu. Ya, jadi pada saat proses seleksinya itu kan kita ya hampir sama lah dengan seleksi-seleksi lain. Ya, cuman di era kami ini sangat luar biasa. Semenjak di periode 2018 yang lalu, pimpinan sebelumnya atau ya teman-teman kami sebelumnya di KPU provinsi maupun kabupaten kota itu kan tes tulisnya itu melalui CAT. Oh, ada tes CAT-nya dulu. CAT-nya dulu. Baik. Ya. Kemudian dia ada passing grade tentang kelulusan. Gitu. Nah, kemudian setelah itu kita langsung pemeriksaan seleksi psiko. Oh, ada psikotesnya Ada juga ya psiko. Kak ya? Jadi ada psiko. Jadi ada CAT, psiko, lalu kemudian kesehatan, itu general check up kita ya. Ada medical check up-nya juga ya. Kemudian setelah itu kita wawancara di internal tim seleksi. Jadi tim seleksi itu ada 5 orang untuk menentukan kami menjadi 10 besar. Jadi nanti penjaringan akhirnya itu nanti pada di KPU RI. Oh, KPU RI. Ya, jadi memang dari situ prosesnya sudah sangat luar biasa kita. Jadi seleksi CAT-nya kita lolos di tahap itu, kemudian kita ke psiko. Ada psikotesnya. Ada psiko. Lalu Setelah ada... kita psiko, kita seleksi kesehatan. Oh. Ya, setelah kesehatan masuk pada seleksi wawancara. Berarti biasanya kan kesehatan itu paling terakhir ya Kak. Berarti sebelum wawancara kita harus tes kesehatan dulu. Ya, kemarin itu kita di satu rangkaian. Oh, jadi satu rangkaian. CAT itu satu rangkaian dengan psiko. Nah, kemudian setelah itu keluar pengumuman. Oh, jadi untuk satu rangkaian. Menuju ke 20 besar. Itu tesnya dilakukan di Kendari semua atau Di ada Kendari, yang di Jakarta Kak? di Kendari. Oh. Di Kendari, tetapi khusus yang psiko dan kesehatan itu didatangkan, untuk psiko itu didatangkan dari tim psiko Angkatan Darat, TNI Angkatan Darat dari Bandung pada saat itu kalau tidak salah. Kemudian untuk kesehatan didatangkan dokter dari Gatot Subroto Jakarta. Iya. Ya kan? Rumah sakit. Dengan menggunakan alat medical check up-nya itu rumah sakit Korem. Oh, Nah, gitu. Tetapi yang kawal dokternya itu adalah dokter dari rumah sakit. Rumah sakit. RSPAD kalau saya nggak salah ya Kak ya, di RSPAD, Jakarta. Gatot Subroto Angkatan Gatot Darat. Subroto. Wow, ternyata memang seleksinya ketat Luar dan biasa. juga tidak ada ilmunya sebenarnya ya. Jadi yang kita pelajari, yang Kak Asril pelajari sendiri itu berkisar tentang apa Kak? Undang-undang kah atau? Ya, undang-undang PKPU termasuk juga beberapa tulisan-tulisan orang-orang yang konsen di politik. Ya, saya membaca beberapa literatur buku. Ya, kemudian juga buka-buka tentang di website ya, tentang ilmu-ilmu tentang menyangkut tentang kepemiluan. Ya, kemudian juga buka-buka email tentang informasi-informasi dari teman-teman. Ya, seperti itu. Memang sih pandai-pandainya kita mencuri-curi waktu untuk mau membaca. Benar. Ya, jadi seperti itu. Jadi selain dari pengalaman yang kita lakoni pada saat kita menjadi penyelenggara di tingkat bawah, kemudian di tingkat kabupaten kota, lalu kemudian kita sandingkan dengan apa yang kita baca. Tentu itu akan dia connect. Oh, begitu. Ya, dia tidak akan pernah lari dari apa yang menjadi pengalaman kita menjadi penyelenggara di tingkat bawah sampai pada informasi hasil bacaan di literatur kita. Nah, Ya, kan, jadi itu informasinya akan tersampaikan. Adapun dia mix di situ, dia agak berbeda dengan apa yang kita
baca, Iya. tentu itu akan terkonfirmasi dengan sendirinya ketika kita coba memahami secara secara menyeluruh dari semua langkah-langkah yang dilakukan oleh penyelenggara di tingkat KPU. Baik, satu pelajaran lagi yang saya dapat nih dari Kak Asril. Kalau ternyata walaupun kita sudah cukup berkarir, sudah cukup banyak pengalaman, tidak boleh melupakan yang namanya literatur Oh ya, atau betul, membaca. betul. Membaca ya Kak. Betul. Dimana masa sekarang ini saya rasa sudah semakin sulit orang untuk mulai membaca sesuatu atau mulai mempelajari sesuatu, apalagi dengan adanya gadget dan lain-lain. Betul. Kalau Kak Asril masih sering suka membaca buku gitu ya Kak? Masih lah, karena kita jadi begini. Ada banyak literatur juga yang dibuat oleh para pendahulu-pendahulu kita, khususnya yang konsen di kepemiluan. Iya. Adapun ada juga yang kemudian beberapa dosen-dosen ilmu politik, ya, yang coba membahas tentang perpolitikan di Indonesia maupun di dunia. Nah, itu juga penting kita tahu, karena kan sebenarnya gini, ketika satu negara itu menganut sistem demokrasi, ya tentu sarananya cuman melalui pemilu. Benar. Iya kan? Itulah Ya yang kan, membedakan. Iya, makanya kan coba. Saya kira anak-anak SMP juga tahu ya tentang dua suku kata tentang demos dan kratos itu. Ya, dari bahasa Yunani, demos dan kratos atau kratein gitu kan. Kemudian kalau mau diterjemahkan secara detail, itu kan adalah pemerintahan rakyat. Artinya rakyat yang berdaulat untuk menentukan pemimpinnya. Baik itu ada yang di legislatif, dalam hal ini DPR RI, DPD RI, ya. DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Kemudian di eksekutifnya, dalam hal ini presiden dan wakilnya, Wakil Presiden. gubernur di tingkat provinsi dan wakilnya, bupati di tingkat kabupaten dan wali kota di tingkat kota. Benar. Jadi memang cuman itu sarananya. Nah, sehingga memang yang kita harapkan bahwa mari masyarakat kita untuk mau menyalurkan hak pilihnya, karena ini sudah diatur di konstitusi kita. Pada pasal 1 ayat 2 di Undang-Undang Dasar 1945, bahwa kedaulatan itu ada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Jadi rakyat yang berdaulat menentukan pilihannya. Siapa yang saya mau pilih ke depan? Ya, jadi inilah yang harus kita pahami. Nah, sehingga literatur yang ada kita baca, kita pahami, lalu kemudian coba kita bawa pada sisi praktisnya, ya. Ya, karena saya tadi berawal dari KPPS, Sudah praktik di situ. ya sudah praktik di situ dan Iya. kemudian di tingkat penyelenggara kabupaten di Kota Kendari, Kota. ya tentu itu sangat connect dengan Sangat apa yang connect. kita baca. Hmm. Ya tinggal misalkan pasti sekarang kan orang begini selalu berpikirnya bahwa bagaimana arah perbaikan demokrasi kita ke depan. Ya. Kan tinggal itu aja sebenarnya. Benar. Ya, tetapi regulasi-regulasi yang dilakukan oleh KPU sampai hari ini, alhamdulillah sih ini akan terkoneksi dengan baik. Karena kita sekarang ini sudah by sistem semua. Oh. By IT gitu. Sudah digitalisasi juga semua ya kita semuanya. sekarang. Sistem di KPU Iya, itu. sistem di KPU. Baik, ini yang menarik nih Kak, karena dari yang saya lihat banyak orang, apalagi anak-anak muda zaman sekarang berkata saya ingin negara ini berubah. Ya, Saya betul. ingin pemerintah berubah. Saya ingin ada regulasi-regulasi yang berubah. Betul. Tapi begitu dihadapkan pada pemilihan umum misalnya, mereka memilih untuk golput, lalu memilih untuk tidak mau tahu tentang politik. Nah, sebenarnya seberapa penting sih kita sebagai masyarakat biasa ini Kak, belajar tentang politik, belajar tentang pemerintahan? Iya, jadi begini, makanya saya bilang tadi bahwa kalau masyarakat itu memahami tentang keberadaannya dia sebagai warga negara, tentu hak dan kewajibannya pasti dia akan lakukan. Tahu, gitu kan? dia tahu dan dia Iya, lakukan dan ya. dia akan lakukan. Kalau dia sadar. Hanya memang juga karena masyarakat kita itu kan begini dia pada akhirnya apatis itu. Kalau misalkan apa yang dia inginkan atau apa yang dijanjikan oleh orang-orang sebelumnya dan itu tidak direalisasikan, sehingga dengan itu dia apatis. Benar. Ya benar. kan gitu. Nah, apalagi kalau kita coba beranjak pada era Orde Baru dulu. Orde Baru dulu itu kan
kita pilih yang mana, tetapi pemenangnya itu aja gitu Benar, kan, benar, sehingga benar. itu juga yang menyebabkan masyarakat kita apatis terhadap Apatis. kegiatan-kegiatan pemilihan umum. Ya, tetapi hari ini kita masyarakat tidak boleh lagi bersikap seperti itu. Apalagi tentang sistem pemilu kita ini adalah sistem proporsional terbuka. Kita memilih bukan lagi cuman memilih partai, tetapi juga kita memilih siapa sebagai calon anggota legislatif kita. Dari partai itu kita Ya. pilih lagi Ya. sosoknya siapa ya gitu Kak. Siapa, misalkan dari semua tingkatan, apakah itu DPR RI sampai pada tingkatan DPRD Kota Kendari, Kota Kendari. atau kabupaten kota ya. Ini sudah sangat terbuka, kita pilih sesuai dengan apa? Ya, salah satunya adalah kami sebagai penyelenggara menyampaikan kepada masyarakat kita bahwa kalau memilih orang atau memilih salah satu peserta, lihat tentang visi misi dan program kerja ke depannya. Karena dengan itu kita harus baru memunculkan keinginan untuk memilih yang bersangkutan. Jangan sampai ketika kita memilih orang atau kita tidak memahami apa yang dia lakukan ke depan. Betul. Nah, inilah yang memang betul-betul, makanya kami di KPU itu kami betul-betul itu masifkan sosialisasi dalam rangka untuk menjawab itu tadi atau memberikan edukasi kepada masyarakat kita Edukasi. tentang hal itu. Coba bayangkan kalau seandainya tanpa kami memberikan edukasi terhadap itu, masyarakat kita kan tentu mereka pilih saja apa yang dia mau. Tetapi kalau kita kedepankan tentang visi, misi dan program kerja dari masing-masing peserta, baik itu dari partai politik, perseorangan DPD maupun pasangan calon presiden nantinya, kalau kita kedepankan itu, tentu kita semakin dewasa dalam hal menentukan pilihannya kita pada saat pemilu itu. Nah, inilah yang kami ajak kepada masyarakat untuk betul-betul mengedepankan tadi Visi, visi, misi, dan program kerja. seperti itu. Jangan cuman kita memilih karena ini gambarnya ini Iya, kayak ini gitu, agak gitu ya. bagus dilihat, Iya, jadi gitu kita ya. coblos. Ya. Iya, Memang iya. kita sekarang ini Deborah, Iya. kita di Sultra ini hasil penetapan DPT kita, daftar pemilih tetap kita pada tanggal 29 Juni yang lalu, kami itu menetapkan sebanyak 1.867.931 pemilih Untuk di Sulawesi Sultra. Tenggara. Ya. Dan itu yang dominasi pemilih kita dari angka 1 juta lebih tadi, 1.867.931, itu didominasi oleh pemilih generasi milenial. Oh. Itu kurang lebih 35% loh. Wow. Iya, tinggi sekali sebenarnya dari angka yang tadi itu. 1.800.000. Iya. Jadi ketika saya coba mapping gitu ya, dari pilih kita berdasarkan usia dan kemudian saya konversi berdasarkan generasi gitu ya. generasinya. Jadi yang dominasi itu milenial, milenial. generasi Z, generasi X. Ini yang dominasi. Hampir ya 89% Wow. didominasi oleh 3 generasi ini. Tentang generasi pre dan baby boomer itu cuman 11, sekian persen. Justru orang tua kita justru tinggal 11% tinggal ya. 11, sekian persen itu. Jadi pemilih yang ada di Sultra dari angka 1 juta lebih tadi itu yang dominasi 3 generasi tadi. Ya, sehingga memang sekarang kalau kita mau betul-betul berpikir tentang hal itu, bahwa kita tidak bisa Iya. Kita tidak bisa melihat begitu saja tentang benar. pemilu Kita ini. tidak bisa kayak berpangku tangan Ya, saja tetapi- seperti itu. Kita tidak bisa hanya berpangku tangan lalu ya, ini juga buat semua yang lagi menyaksikan saat ini ya. Untuk yang lagi menyaksikan saat ini, tidak bisa kita hanya melihat seperti ini pesta demokrasi yang terjadi saat ini di masyarakat, pesta demokrasi, lalu kita memilih untuk tidak ikut-ikutan. Jadi seperti itu pemirsa, ternyata khususnya kita milenial, generasi Z, generasi X. Masa depan bangsa kita ada di tangan Ada di tangan kita kalian, sebenarnya. gitu ya. Banyak yang tidak sadar hal ini. Kalau ternyata semakin lama orang-orang tua kita justru semakin berkurang Betul. presentasenya. Betul. Kita tidak bisa berpangku tangan atau masa bodoh lagi Betul, dong kalau gitu betul, ya Kak ya. betul. Nah,
ada mungkin yang ingin Kak Asril sampaikan kepada saat ini kan pemirsa TVRI Sulawesi Tenggara yang menyaksikan, yang menonton acara podcast ini berkaitan dengan kesadaran diri sendiri untuk dapat menyumbangkan, memberikan hak pilihnya, ikut serta dalam pesta demokrasi besar-besaran yang akan dilalui oleh Indonesia di tahun 2024 ini. Silakan Kak. Iya, saya sebagai Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menghimbau kepada kita semua yang sudah berusia 17 tahun untuk mau menyalurkan hak pilihnya nanti pada pemilu di 2024. Tepatnya pada tanggal 14 Februari 2024. Ya, mari bersama-sama kita berbondong-bondong untuk meramaikan sekaligus berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan pemilihan umum tersebut. Masa depan negara kita, ya, ataupun daerah kita ada di tangan kita semua. Ya. Karena di tahun 2024 itu nanti memang betul-betul adalah tahun politik. Selain kita memilih presiden dan wakil presiden kita yang akan memimpin kita 5 tahun yang akan datang, kita juga memilih wakil-wakil kita yang ada di DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Khusus itu di tanggal 14 Februari. Kemudian nantinya pada tanggal 27 November 2024 itu juga akan kita memilih atau pemilihan kepala daerah serentak seluruh nasional. Ya, secara nasional maksud saya, serentak secara nasional untuk kita di Sultra dan Kota Kendari. Itu akan kita memilih gubernur dan wakil gubernur, dan kemudian kita memilih wali kota dan wakil wali kota di tanggal 27 November 2024. Sama juga dengan daerah lain. Ya, di luar dari Kota Kendari, beberapa kabupaten di seluruh Sultra di 17 kabupaten kota untuk memilih juga kepala daerahnya, selain memilih gubernur, memilih juga bupati dan wakil bupati. Jadi maksud saya adalah momentum ini betul-betul jangan disia-siakan. Ketika kita sudah masuk dalam daftar pemilih, mari kita salurkan hak pilih kita untuk menentukan pemimpin ke depan kita nanti. Pemimpin nasional maupun pemimpin di wilayah provinsi maupun di wilayah kabupaten kota. Nasib daerah kita, nasib negara kita ada di tangan kita semua. Kalau betul-betul memilih, ingin mau berpartisipasi ke depan. Kemudian yang kedua, mari kita kedepankan dalam memilih sosok, baik itu calon anggota legislatif, calon kepala negara ataupun calon kepala daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, kita kedepankan tentang visi dan misi dan program kerja dari masing-masing bakal calon ataupun peserta pemilu. Karena dengan inilah yang menjadikan negara kita lebih baik. Supaya kita tahu tentang apa-apa yang mereka akan lakukan ke depan ketika mereka terpilih sebagai wakil-wakil rakyat kita ataupun wakil kita yang ada di eksekutif. Sehingga dengan sendirinya kita mudah memantau ataupun kita bisa mengevaluasi dari kerja-kerja mereka seperti itu. Ya, jangan karena ada apanya, ya, cuman selembar kwitansi selembar ada amplop dan ada isinya lalu kemudian kita memilih yang bersangkutan. Jangan, kita kedepankan tentang visi dan misi dan program kerja dari masing-masing pasangan calon ataupun peserta pemilu. Baik. Saya kira itu saya berharap. Terima kasih Kak. Ya. Visi, misi, program kerja. Boleh satu pertanyaan lagi nggak Kak? Boleh. Berhubung ini tinggal 6 bulan lagi, tanggal 14 Februari, lalu yang November itu kan Kak, betul. Tinggal 6 bulan lagi kita menghadapi pesta demokrasi. Apa yang sebaiknya dipersiapkan oleh masyarakat kita sebelum memilih? Silakan Kak. Satu adalah pastikan dulu teman-teman atau Bapak Ibu sekalian, apakah sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau belum. Sekarang mudah untuk menceknya itu, kita tinggal ambil HP Android kita, lalu kemudian kita klik cek dptonline.kpu.go.id. Lalu kemudian di situ ada permintaannya, meminta untuk kita masukkan nomor induk KTP. Oh, NIK ya. Nomor induk kependudukan. Kita masukkan di situ akan terjawab dengan sendirinya. Kita sudah terdaftar dan kemudian kita terdaftar di TPS mana. Seperti itu.
Ya, intinya bahwa TPS itu atau proses pendataan di TPS itu dia berbasis RT RW dengan tujuan adalah memudahkan para pemilih untuk datang di TPS karena itu didekatkan dengan rukun tetangga ataupun rukun warga yang ada di wilayah masing-masing. Ya, sehingga teman-teman sekalian cek dulu itu dan kemudian mari salurkan hak pilih teman-teman sekalian dengan tadi yang saya katakan, kedepankan visi dan misi termasuk program kerja. Lalu kemudian lihat bisa juga begini, secara aktif melihat tentang kerja-kerja KPU sebagai penyelenggara. Ya, karena kami nanti ke depan insya Allah pada tanggal 12 sampai tanggal 18 itu kami coba melakukan pencermatan dan penyusunan DCS, daftar calon sementara, untuk anggota legislatif di semua tingkatan. Kemudian nanti tanggal 19 sampai tanggal 23 itu akan kita umumkan di beberapa media tentang calon-calon kita. Ya, tolong berikan kami masukan. Kalau perlu ada yang ditanggapi. Terhadap bisa ya masyarakat memberikan masukan, memberikan tanggapan. Kalau memang yang calon-calon itu ada yang perlu diberikan tanggapan. Sampaikan kami. Berupa dibuat surat ya dan kemudian ber-KTP. Lampirkan fotokopi KTP supaya dia lebih terbuka dan kemudian hasil dari tanggapan masyarakat itu insya Allah akan kami klarifikasi. Baik, luar biasa sekali, sangat transparan sekali ternyata sekali. Dan kalau masyarakat ingin melihat kinerja KPU tadi, apakah ada media sosial yang bisa kami lihat gitu Kak untuk banyak. KPU Sultra? Ya, banyak. Jadi kita banyak, hampir semua di media sosial itu ada, di Twitter ada, di Instagramnya kita ada, di YouTube-nya juga kita ada. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Wow. Termasuk kabupaten kota juga ada. Ada juga setiap kabupaten kotanya Kami di KPU itu ada Badan Koordinasi Baku Humas khusus KPU. Badan Koordinasi Kehumasan. Ya, internal KPU kita. Jadi kita semua informasi di tingkat pusat, provinsi maupun di kabupaten kota itu terkonfirmasi informasinya. Dan kemudian kami follow up di media-media sosial kayak Instagram itu. Berarti semua akses sudah dimudahkan. Tinggal dari kita sendiri nih. Tinggal dari kita sendiri. Dan kita harus menyalurkan hak pilih kita. Baik, Kak Asril, terima kasih banyak Kak untuk kehadirannya di studio TVRI. Sudah berbagi banyak sekali kisah-kisah hidup, perjalanan karir, bahkan himbauan untuk masyarakat semua. Semoga sehat selalu Kak. Amin. Sebelum kita berpisah, kami ada sedikit oleh-oleh nih buat Kak Asril. Dari Mobaka-Baka. Kami tunggu kedatangannya di masa-masa yang akan datang ya Kak. Semakin dekat pemilu mungkin kita semakin butuh banyak refreshing tentang apa-apa saja yang harus dilakukan dan apa yang harus dipersiapkan. Ya, salah satu tugas KPU itu adalah menyampaikan informasi itu kepada masyarakat. Baik. Semua di media. Ya, saya juga sangat bersyukur ini dengan adanya program Mobaka-Baka di TVRI. Saya sangat bersyukur. Ini juga adalah salah satu bagian adalah kami mensosialisasikan tahapan-tahapan sekaligus mengajak. Iya, benar. Kepada masyarakat yang menjadi istilahnya subscriber. Iya, subscriber YouTube ya. Itu dia tadi semua seluruh perbincangan kita. Semoga dapat bermanfaat buat semua pemirsa yang menyaksikan. Semoga diterima Kak ala kadarnya. Makasih. Terima kasih banyak buat kehadirannya dan terima kasih juga buat semua yang sudah menyaksikan Mobaka-Baka berspesial edisi kali ini bersama dengan Kak Asril, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara. Kita berjumpa lagi dalam edisi selanjutnya. Saya Deborah Grace beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas. Pamit sampai jumpa. Jangan lupa like dan subscribe akun YouTube TVRI Sulawesi Tenggara, KPU Provinsi juga. Jangan lupa untuk dicek Instagram, Twitter, dan media sosial lainnya. Bye, sampai jumpa.